Halo semuanya, kembali lagi di Filosofi Movie. Kali ini kita akan membahas salah satu alur cerita film yang berjudul Sacrifice, yang mengisahkan seorang pemuda dari Inggris yang pergi berlibur ke Thailand. Dia berencana untuk meneliti hutan pedalaman di sana. Namun tanpa disangka, hutan tersebut masih dihuni oleh suku primitif. Malangnya, pemuda tersebut tertangkap dan dipaksa untuk hidup dan bercocok tanam bersama seorang wanita dari suku itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Bradley, seorang fotografer yang melakukan perjalanan ke Thailand untuk mengabadikan keindahan alam dan kekayaan budaya di sana. Tidak puas hanya berada di kota, ia memutuskan untuk naik kereta api menuju perbatasan Thailand dan Burma. Di sana ia berencana untuk mendokumentasikan kehidupan suku pedalaman yang tersembunyi di dalam hutan. Setibanya di stasiun, Bradley bertemu dengan seorang pemuda bernama Juan yang akan menjadi pemandunya. Saat hendak menaiki perahu, seseorang di pelabuhan memperingatkan Bradley agar berhati-hati karena masih ada suku pedalaman yang sangat primitif dan dikhawatirkan bisa menyerang. Namun Bradley tidak terlalu menghiraukan peringatan tersebut. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanan mereka. What a snake! It bites. You're dead. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Juan menyarankan agar mereka kembali ke desa karena tempat tersebut sudah terlalu asing baginya. Namun karena hari sudah sore, mereka memutuskan untuk bermalam di sana dan berencana untuk kembali ke desa keesokan paginya. Keesokan paginya, Bradley terbangun dan menyadari bahwa Juan tidak ada di sana. Ketika melihat sekeliling, dia menemukan Juan telah tewas terkena panah. Ternyata Bradley yang terjun ke sungai sudah diintai oleh suku pedalaman yang kemudian menangkapnya. Bradley dibawa ke desa suku tersebut dan mereka menganggapnya sebagai manusia ikan karena pada saat itu Bradley sedang mengenakan pakaian renang. Kepala suku kemudian memerintahkan agar Bradley yang masih terperangkap dalam jaring digantung. Anak-anak di suku itu menjadikan Bradley sebagai objek permainan mereka. Tak lama kemudian, Bradley menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Dua anggota suku Kukuro yang baru saja ditangkap akan dieksekusi oleh suku tersebut. Suku Kukuro telah lama menjadi musuh bebuyutan mereka. Keesokan harinya, Bradley menyadari bahwa dia terus diperhatikan oleh seorang gadis cantik dari suku itu. Gadis tersebut ternyata adalah Maraya, putri kepala suku. Maraya meminta ayahnya untuk melepaskan Bradley karena dia melihat Bradley sebagai manusia biasa seperti mereka. Maraya kemudian berencana menjadikan Bradley sebagai budak pribadinya. Sementara itu tampak Bradley yang sedang dipaksa menyelam untuk menangkapkan ikan. Beberapa saat kemudian, kepala suku datang dan menghentikan mereka, menyatakan bahwa Bradley ternyata adalah manusia biasa. Bradley kemudian dikurung di sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan ikan asin. Dan nantinya dia akan diperintahkan untuk bekerja di sana. Keesokan harinya, Bradley mulai bekerja dengan Maraya terus mengawasinya. Maraya terus tersenyum padanya. Tampak jelas bahwa putri cantik kepala suku itu menyukai Bradley. Setelah selesai bekerja, Bradley kembali diikat dan dikurung. Beberapa saat kemudian, Maraya datang membawakan makanan untuk Bradley. Dia mencoba menyuapi Bradley, tetapi Bradley menolak dan justru menggigit tangannya. Maraya pun pergi dari sana akibat perlakuan Bradley tersebut. Meskipun demikian, gigitan Bradley membuat Maraya terus memikirkannya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang merupakan pengasuh Maraya mendatangi Bradley. Wanita itu menjelaskan bahwa dia bisa sedikit berbahasa Inggris karena saat kecil diajari oleh misionaris yang pernah mengunjungi desa tersebut. Dia juga memberitahu Bradley bahwa jika dia ingin melarikan diri, sekaranglah saatnya karena hari ini akan diadakan pesta matahari. Tiba-tiba kepala suku muncul bersama anak buahnya dan melepaskan Bradley, menginformasikan bahwa hari ini dia tidak perlu bekerja karena ada perayaan matahari.
Bradley memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan-jalan, dan tanpa sengaja melihat Mariah bersama teman-temannya sedang mandi di sungai. Dia terpesona, menyadari bahwa para wanita suku pedalaman memiliki tubuh yang tidak kalah menarik dibandingkan wanita kota. Tak lama kemudian, sebuah helikopter melintas di atas desa, membuat semua penduduk bersembunyi. Bradley berusaha memanggil helikopter tersebut untuk meminta bantuan. Namun tindakannya membuat seorang pria dari suku itu memukulnya. Dia hampir saja dibunuh oleh mereka, tetapi Mariah yang menyukai Bradley berhasil menyelamatkannya. Pada malam harinya, pengasuh Mariah diam-diam kembali dan mengobati Bradley. Bradley memohon kepada wanita itu agar mencarikannya sebuah sampan, supaya ia bisa melarikan diri. Namun wanita tersebut memperingatkannya bahwa jika waktu pelariannya tidak tepat, Bradley bisa tertangkap dan diadili dengan hukuman yang sangat kejam sesuai dengan adat suku tersebut. Mendengar peringatan itu, Bradley merasa ragu dan perlahan mulai mengesampingkan niatnya untuk melarikan diri dari sana. Keesokan harinya, Bradley kembali bekerja seperti biasa. Di tengah pekerjaannya, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Bradley segera berlari untuk memberikan bantuan, tetapi sayangnya luka yang diderita korban sangat parah, hingga menyebabkan kematiannya di tempat. Mereka segera melaksanakan upacara kematian dengan mengkremasi tubuh korban. Setelah tubuhnya berubah menjadi abu, istri korban kemudian diperlakukan oleh beberapa pria di atas abu suaminya, sebagai simbol bahwa wanita tersebut telah terbebas dari ikatan pernikahan dan kini resmi menjadi seorang janda. Sementara Bradley hanya tertegun menyaksikan ritual yang aneh itu. Pengasuhnya Mariah memberitahu bahwa saat ini adalah kesempatan yang tepat untuk melarikan diri. Tanpa ragu, Bradley segera bersiap-siap dan memulai pelariannya. Namun aksinya terpantau oleh seseorang yang kemudian melaporkannya kepada rekan-rekannya. Akhirnya anggota suku tersebut mulai mengejar Bradley. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Bradley tertangkap oleh para pengejarnya. Terjadi pertarungan sengit dan Bradley berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, helikopter yang tadi muncul kembali. Namun Bradley sudah kelelahan dan pingsan di tepi sungai. Ketika Bradley sadar, dia mendapati dirinya sudah dikelilingi oleh penduduk suku tersebut. Kepala suku memerintahkan agar Bradley dibawa kembali ke penjara, tetapi tidak dibunuh, karena dia harus menggantikan ketua pejuang yang telah ia kalahkan. Bradley dihukum dengan cara dipasung dan dijemur sepanjang hari di bawah terik matahari. Pada malam harinya, pengasuh Mariah kembali datang untuk merawatnya, dan keesokan harinya, Bradley bekerja menjemur ikan asin. Beberapa waktu kemudian, Bradley dibawa menghadap kepala suku. Ia diperintahkan untuk memakan otak monyet, dan setelah melakukannya, ia resmi menjadi pemimpin para pejuang. Sejak saat itu, Bradley tidak lagi harus melakukan kerja paksa dan bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Pada saat yang sama, datang laporan tentang seorang anak kecil yang sedang sekarat. Bradley pun pergi untuk melihat kondisi anak tersebut. Di sana seorang dukun desa sudah berusaha mengobatinya. Sang dukun mengatakan bahwa anak itu kesurupan makhluk halus. Namun Bradley yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan modern turun tangan dan mencoba merawat anak itu. Akhirnya Bradley berhasil menyelamatkan anak tersebut, membuat kepala suku semakin puas dengannya. Sementara itu, dukun desa tampak tidak senang dengan tindakan Bradley. Beberapa hari kemudian, diadakan sebuah sayembara bagi para pejuang dengan tujuan untuk merebutkan Mariah sebagai istri. Singkat cerita, Bradley berhasil memenangkan hati Mariah, dan kini mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka terlihat sangat bahagia, bahkan memulai bercocok tanam di semak belukar sebagai simbol kebersamaan mereka. Sementara itu, dukun yang tidak senang dengan Bradley melakukan ritual untuk mengutuk mereka berdua. Namun Bradley dan Mariah terus menanam benih dimanapun dan kapanpun mereka bisa. Mariah pun belajar sedikit bahasa Inggris untuk berkomunikasi lebih baik dengan suaminya. Kabar gembira pun tiba, Mariah hamil. Bradley sangat bahagia, dan mereka merayakan kehamilan Mariah dengan penuh sukacita.
Tiba-tiba penglihatan Maria terganggu dan kepalanya terasa sakit. Pengasuhnya mengatakan bahwa itu hal yang biasa terjadi pada awal kehamilan. Sekarang sudah 6 bulan sejak Bradley mulai menjalani hidup di sana, dan dia mulai menerima kehidupannya yang baru. Perlahan-lahan melupakan London, tempat asalnya. Suatu hari ketika Bradley dan Maria berduaan, saat Bradley dan Maria sedang berdua, tiba-tiba datang laporan bahwa suku Kukuru kembali menyerang desa mereka. Ketika Bradley bersiap untuk pergi, Maria mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melihat sama sekali. Maria kemudian dibawa kembali ke desanya untuk dirawat, sementara Bradley pergi mengejar suku Kukuru yang menyebabkan kerusuhan. Sementara Maria dirawat di desa, Bradley mendapatkan ide untuk membawanya ke kota demi perawatan yang lebih baik. Keesokan paginya, Bradley diam-diam berangkat dengan sampan, dibantu oleh pengasuh Maria. Tak lama kemudian, pasukan pejuang tiba dan menginterogasi wanita itu sebagai hukuman karena melanggar aturan suku yang melarang siapapun meninggalkan desa. Tangan wanita itu dipotong. Pasukan pejuang kemudian memulai pengejaran, sementara Bradley dan Maria terus berusaha melarikan diri secepat mungkin. Namun usaha mereka gagal. Mereka ditangkap dan dibawa kembali ke desa. Mereka hanya bisa pasrah karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Singkat cerita, tibalah hari Maria melahirkan. Namun pada saat yang sama, suku Kukuru kembali menyerang desa mereka. Suku Kukuru membakar rumah-rumah penduduk. Bradley berusaha menyelamatkan istrinya dan membawanya ke tempat yang aman. Sementara dukun yang tidak suka dengan Bradley, dia tewas karena penyerangan tersebut. Di tempat pengungsian, Maria akhirnya berhasil melahirkan bayi dengan selamat. Tetapi kondisinya semakin memburuk setelah mencoba berbagai cara untuk pulih. Maria merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Dia meminta ayahnya untuk menyatukannya dengan Bradley selamanya. Tak lama setelah itu, Maria menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Bradley untuk selamanya. Bradley kemudian pergi ke suatu tempat untuk menyendiri dan melampiaskan kesedihannya. Ia merasa bahwa jika saja suku itu mengizinkan membawa Maria pergi, mungkin Maria bisa selamat. Namun Bradley tidak ingin berlarut dalam kesedihannya, karena hidup harus berjalan. Dia yakin bahwa ini adalah takdir yang telah ditetapkan untuknya, dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuknya di masa depan. Bradley memutuskan untuk tetap tinggal di suku itu dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia mulai membantu membangun kembali desa mereka. Akhirnya film pun berakhir. Jodoh, rezeki, dan ajal adalah rahasia Tuhan. Semuanya sudah ditetapkan olehnya. Jadi bagi kalian yang masih jomblo, cobalah pergi ke hutan di Thailand. Siapa tahu kalian bisa bertemu dengan suku primitif dan menemukan jodoh di sana. Itulah akhir dari cerita Sacrifice. Semoga kalian menikmati kisahnya, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.